Ada yang lebih parah dari pelit, yang disebut dengan sifat syuh. Syuh itu jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri pelit. Jadi pelit itu kadang sama orang lain dia nggak mau berbagi, tapi kalau sama dirinya sendiri dia foya-foya dia. Tapi kalau orang yang syahih sifatnya, syuh sifatnya, orangnya namanya syahih pakai shin. Syahih sama dirinya pelit, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan mentadaburi atau merenungi, memahami, mengambil faedah pelajaran dari surat Al-Adiyat. Ini persis surat yang ke-100. Surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Masih berada di Makkah. Surat ini berisi 3 bahasan utama. Yang pertama bicara tentang jihad. Kekuatan yang ada pada jihad itu sendiri. Yang kedua, bicara tentang sifat manusia yang buruk atau sifat buruk manusia, yaitu kufur nikmat, pelit, bakhil, cinta dunia tapi pelit. Yang ketiga, mengingatkan manusia yang seperti ini akan kehidupan akhirat, kebangkitan dari kubur dan hisab. Nah, ini inti dari bahasan surat Al-Adiyat. Yang menarik jemaah, di awal-awal ayat ini, mulai ayat yang pertama, itu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ini bicara tentang kuda perang, yang berarti bicara tentang kekuatan yang ada pada jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Menariknya, surat ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Dan sebelum hijrah ke Madinah itu tidak ada jihad, tidak ada peperangan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah bicara tentang mengisyaratkan adanya sebuah jihad. Ini isyarat akan adanya, nanti akan ada namanya jihad di jalan Allah. Pada ayat yang pertama, jadi ini al-adiyat, fal-adiyat, muriyat, mughirat. Ini semua sifat-sifat kuda perang. Al-adiyat, al-addu yaitu kuda perang yang berlari sangat kencang sekali. Al-adiyat yaitu kuda-kuda perang yang berlari sangat kencang sekali. Begitu kencangnya kuda ini berlari sampai ia mengeluarkan suara dari perutnya.
Kita kalau lari kecapean, kedengaran suara apa? Kayak orang ngos-ngosan gitu kan. Kan gitu kan? Nah, itu namanya dobha. Dobha. Jadi wal adiyat, yaitu kuda-kuda perang yang berlari sangat kencangnya. Begitu kencangnya kuda ini sampai mengeluarkan suara dari perutnya. Begitu kencangnya nih. Kemudian fal muriyat, ini sama. Jadi ketika kuda ini berlari begitu kencangnya, dan kuda ini kan menggunakan sepatu kudanya itu yang dari besi itu. Lari yang begitu kencang, pasti kakinya ini berbenturan dengan apa? Batu. Nah, batu yang terkena kaki kuda ini melahirkan percikan api. Itu namanya falmuriyat. Falmuriyati qadha. Jadi kaki-kaki kuda ini terkena batu-batu sehingga dia qadha, melahirkan percikan api. Itu berapa per jam ya? Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, fal mughirati subha. Al mughirat artinya kuda-kuda tadi itu dengan sifat yang seperti itu menyerang perkampungan lawan subha di waktu subuh. Menyerang perkampungan lawan waktu subuh. Ini menunjukkan kekuatan yang bakal dimiliki oleh umat Islam dalam berjihad perang. Yang kedua, ini menunjukkan adab etika umat Islam dalam berjihad. Yaitu apa? Ketika mereka berjihad, tidak mungkin umat Islam itu menyerang pasukan lawan sedang mereka dalam kondisi tidur. Mereka akan menyerang musuh di waktu mereka tersadar, yaitu waktu pagi-pagi di mana kondisi fisik mereka itu sangat fit. Di situ mereka akan berperang. Gentle mereka. Menunjukkan apa? Kekuatan yang luar biasa, etika, adab dalam berjuang. Bukan mukul dari belakang atau di saat mereka tertidur diserang. Tidak. Bukan begitu umat Islam dulu dalam berjihad. Lalu fa'atharna bihi naq'a. Kuda ini lari sangat kencang sekali. Maka akan menimbulkan apa? Debu. Fa'atharna. Dia akan menjadikan debu-debu ini naq'a, berterbangan. Bisa nggak kelihatan orangnya. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Kekuatan. Ditambah lagi menunjukkan kekuatan mereka. Fawasatona bihi jama'ah. Kuda-kuda perang ini ketika dia berjuang, berperang, dia posisinya di tengah-tengah medan pertempuran. Bukan ngumpet, bukan berada di pinggir, mencari lengahnya, lemahnya pasukan lawan, lalu diserang. Tidak, bukan begitu umat Islam. Umat Islam kalau perang, berperang, bertempur. Di waktu yang pas dan di posisi yang pas untuk berjuang. Menunjukkan kekuatan, keberanian mereka. Kejujuran mereka. Tapi sekali lagi surat ini turun, belum ada syariat jihad. Ya. Ini bahasan yang pertama di surat Al-Adiyat. Ya, bicara tentang jihad. Kemudian setelah itu bicara tentang yang kedua adalah watak manusia, sifat manusia yang buruk.
yaitu innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia ini terhadap Robnya kanud. Kanud ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Lihat menarik susunan ayat ini luar biasa. Innal insana li rabbihi. Sungguh manusia ini kufur nikmat kepada siapa? Kepada sesama manusia? Ayat tidak bilang manusia ini kufur nikmat sama manusia yang lain. Pelit sama orang, maksudnya kufur nikmat ini pelit. Pelit, kufur nikmat sama sesama manusia. Ayatnya nggak bilang gini. Ayatnya bunyinya manusia ini kufur nikmat sama Robnya. Rob ini nama, salah satu dari nama Allah, Rabbil Alamin, yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah itu apa maknanya? Pencipta, pengatur, penguasa. Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur manusia. Ngatur ini apa? Kasih sayangnya, rezekinya, nikmatnya, kebaikannya, kedermawanannya, ampunannya, dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Berkuasa. Sudah begitu, manusianya malah apa? Kufur. Lihat nih, coba. Innal insana li rabbih lakanud. Kufur manusia ini terhadap nikmat. Artinya apa? Pelit. Di antara bentuk kufur manusia disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Imam Hasan Basri mengatakan manusia yang kufur nikmat itu diantara cirinya adalah ya'uddul masaiba wa yansa ni'ama rabbih. Yang dia ingat itu hanya musibah-musibahnya. Dan dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi yang diingat apanya? Hari ini nggak dikasih duit. Jadi yang diingat apanya? Hari ini yang nggak dikasih duit. Lah sebulan yang lalu, selama 1 bulan, setahun ente dikasih duit melulu, Anda lupakan. Yang diingat pokoknya hari ini, minta nggak dikasih, deh Anda bakhil. Ini kanut manusia kayak gini, kufur ini. Seperti Rasulullah SAW bicara tentang, mohon maaf, perempuan. Uritun nara fara'aitu aktsara ahlihan nisa'u. Saya diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam. Dan saya melihat mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW bertanya, apakah perempuan-perempuan yang di neraka itu adalah wanita-wanita yang kafir? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Mereka adalah wanita-wanita muslimah. Yakfurnal ashir. Cuman dia kufur sama suaminya. Kufur nikmat. Yakfurnal ihsan. Dia akan suka mengingkari kebaikan yang diberikan kepada dia. Semua kufur nikmat. Idza ahsanta ilaihinna dahra. Ini contoh, andai kata Anda berbuat baik sama perempuan ini 1 tahun. Sehari aja Anda berbuat salah sama dia, maka perempuan ini akan mengatakan, ma fa'alta khairan qad. Kamu tidak pernah berbuat baik. Nyata apa tidak? Nyata. Mohon maaf ya ibu-ibu yang di belakang. Nyata. Andai Anda berbuat baik, nih suami kerja, penghasilannya ya untuk istrinya, untuk anaknya.
Tapi ketika dia meminta sesuatu terus gak dipenuhi, dia akan mengatakan dasar pelit kamu. Jadi seolah-olah Anda pelit selama nikah sama dia. Padahal cuman baru kali ini minta gak dikasih, Anda distempel di jidatnya dia, ente pelit. Ini yang Imam Hasan Al-Basri mengatakan. Yang diingat itu keburukannya tok. Yang diingat keburukannya, musibahnya, kebaikan semuanya dia lupakan. Seolah-olah bangun tidur sampai merem lagi jahat semua dia. Ini manusia yang sadis ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Sebetulnya dia kufurnya bukan sama manusia, tapi dia kufurnya sama Allah. Jadi pelit, mengingkari kebaikan, inilah tipe manusia yang kanut, yang dicela sama Allah di ayat ini. Fala haula wala quwata illa billah. Ada lagi Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari Ibnu Abi Hatim, wallahu alam riwayatnya. Al-kafur, orang yang kufur adalah yakulu wahda. Dia suka makan sendiri. Wa yadribu abda, kasar sama orang. Suka mukul sana, kasar sama orang lain. Wa yamna'u rafda, dan dia tidak mau berbagi kebaikan makanan sama orang yang di sekitar dia. Jadi makan aja dia sendiri. Kalau gak cocok sama orang lain dimaki-maki dia. Jadi seolah-olah dia hidup di dunia ini cuman apa? Sendiri punya dia. Ada yang kayak gini? Banyak. Gak ada dia nawarin, berbagi, ngajak orang. Yuk makan yuk sama kita. Dulu para sahabat kalau jadwal makan dia, pintu rumahnya dibuka. Waktu makan dia, dibuka pintu rumahnya. Kenapa? Kalau ada orang lewat, dipanggil, Tal. Sini, temenin saya makan. Kenal gak kenal? Kalau gak ada orang lewat, gak makan-makan dia. Kalau enggak dia keluar nyari orang biar dia ngajak makan sama dia. Dia ingin berbagi. Kalau kita makan pecel tempe baru teriak-teriak. Yuk makan yuk, makan yuk. Makan enak bego. Wakhil manusia coba. Sifat pelit, inilah sifat pelit manusia. Lalu Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada dua penafsiran di sini. Pertama, Allah tahu bahwa kamu adalah sosok manusia yang kufur sama Allah. Allah tahu. Makna yang kedua, Anda sadar kalau Anda ini orang pelit. Anda sadar kalau Anda ini orang kufur nikmat. Sadar Anda. Tapi dia tetap melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kecintaan dia terhadap harta itu kelewat batas. Kecintaan dia terhadap harta kelewat batas. Sehingga dia pelit. Makanya kufur ini, nikmat ini termasuk dosa besar yang bisa menghantarkan dia kepada kufur besar. Jadi kekufuran itu ada dua. Ada kufur besar, ini murtad seseorang. Yang kedua kufur kecil, yaitu kufur nikmat ini. Dan itu dosa besar. Kenapa dosa besar kok disebut kufur? Karena bisa memang menghantarkan pelakunya menuju kufur besar. Seperti ucapannya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Akhirnya seperti itu endingnya.
Saya mendapatkan semua ini ya karena saya. Jangan bicara campur tangan Tuhan, tidak ada di sini. Nah, disinilah nanti akan kufur besar dia, ingkar sama Allah dia. Jadi bakhil ini dibenci sama Allah, dibenci sama semua makhluk, dan dibenci sama semua manusia. Hidup sengsara dan menderita orang seperti ini. Dan orang yang pelit adalah orang yang paling miskin di dunia, jemaah. Jadi sengsara dunia dan sengsara akhirat. Makanya Allah ingatkan manusia-manusia yang punya watak buruk ini. Itu yang ketiga tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah orang-orang yang pelit-pelit, kufur-kufur nikmat, mengingkari kebaikan, enggak sadar kalau nanti dia dibangkitkan dari kubur? Wa hussila ma fis sudur. Enggak sadar nanti Allah akan bongkar semua sifat-sifat buruk dia di padang mahsyar. Allah akan bongkar semua keburukan dia. Itulah hisab. Pasti orang yang seperti ini akan diazab oleh Allah. Ditekankan lagi, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Khabir, sekecil apapun, tersembunyi sekalipun yang kalian perbuat, Allah pasti tahu. Dan hari itu akan dibongkar semua isian hati Anda. Jadi ini ancaman bagi mereka yang memiliki sifat buruk seperti ini. Subhanallah ya. Habis menyebutkan kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah, kekuatan Islam. Lalu bicara tentang profil manusia yang buruk sifatnya, tak peduli dengan sosial, tak peduli dengan dirinya, dengan orang lain. Dia mementingkan dirinya sendiri. Ini pelit. Ada yang lebih parah dari pelit, yang disebut dengan sifat syuh. Syuh itu jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri pelit. Jadi pelit itu kadang sama orang lain dia nggak mau berbagi, tapi kalau sama dirinya sendiri dia foya-foya dia. Tapi kalau orang yang syahih sifatnya, syuh sifatnya, orangnya namanya syahih, pakai shin. Syahih, sama dirinya pelit, jemaah. Dia takut harta yang ada pada dirinya itu hilang, dan dia berharap harta yang dimiliki oleh orang lain itu pindah ke dia. Wah, ini udah parah ini. Ini parah ini. Syahih namanya. Sama dirinya sendiri enggak mau. Punya duit banyak, makannya tempe sama kerupuk. Padahal dia bisa beli makanan. Enggak, kita kan harus berhemat. Dalilnya hemat ya. Ini luar biasa ini. Jadi inilah sifat yang dibenci oleh Allah, dibenci sama makhluk semuanya, dan dibenci sama semua manusia. Dan dia menganggap dengan pelitnya itu dia bisa mendapatkan dunia. Tidak. Justru dia akan merasa bahwa dirinya itu miskin terus. Dia tidak bisa menikmati apa yang ada pada dirinya. Dan dia beranggapan dengan pelitnya itu hartanya tambah banyak. Tidak, justru itulah yang menjadikan hartanya dia semakin habis dan binasa dia nanti. Sebaliknya, orang yang sedekah, berbagi, peduli dengan yang lain, hartanya akan semakin banyak. Dan dia akan terhindar dari berbagai macam bencana. Ibnu Qayyim mengatakan, sedekah itu mampu menghindar dari diri pelakunya berbagai macam keburukan dan bencana.
Berarti orang pelit, dia berteman dengan musibah. Dia berteman dengan keburukan dan bencana pada dirinya. Dirinya akan dipenuhi dengan keburukan dan bencana terus. Tapi orang sedekah tidak. Hidupnya selamat dari berbagai macam keburukan. Kenapa? Dengan sedekahnya itu. Dan dia didoain oleh orang banyak. Coba lihat orang yang bersedekah. Pasti orang yang menerima itu terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya. Anda didoain. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah. Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan dia. Doa Anda itu menenangkan jiwanya dia. Ketika bicara tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil zakat dari orang kaya, lalu doain dia. Berarti orang yang sedekah, berbagi, peduli, itu adalah pintu hidayah buat dia. Berarti orang yang sedekah, berbagi akan melahirkan ketenangan jiwa, kebahagiaan. Sakinah. Berarti kebalikannya, bakhil, pelit, jauh dari kasih sayang Allah dan rahmat hidayahnya. Berarti jiwanya apa? Tersiksa. Takut dia. Kurang sedikit tabungannya, waduh, udah kayak sakit gigi terus dia itu. Kurang dikit lagi diare besok. Ya, kurang banyak stroke dia. Sakit jiwa orang kayak gini jamaah. Ya nggak ada senyum katanya. Dia makan, ada temennya gabung. Jangan-jangan nanti minta ditraktir nih orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya ini manusia-manusia yang kufur nikmat, tak peduli dengan orang lain, menderita sengsara. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya cuma setengah jam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan Mas. Ya, sedekah yang sifatnya, yang keutamaannya bisa terhindar dari berbagai macam keburukan. Apa aja Mas? Apa aja? Sedekah itu kan bisa fisik, bisa harta, materi. Fisik apa? Ya Anda membantu orang dengan kemampuan Anda. Ya. Anda punya kemampuan apa? Skill apa? Anda orang IT, nolong si fulan memperbaiki apanya, sisi itu. Anda punya skill apa? Anda bantu si fulan. Anda bantu dengan skill Anda, kemampuan Anda. Sampai Anda ngajak teman Anda untuk berangkat bareng ke kantor. Daripada naik umum bareng sama gue deh. Itu sedekah. Tu'inur rajula ala dabatihi fatahmiluhu 'alaiha falaka biha sadaqah. Kamu ajak si fulan untuk naik di kendaraanmu, lalu Anda antar dia ke tempat tujuan, itu sedekah kata Rasulullah SAW. Hadis Muslim dari Abu Hurairah itu. Fisik. Bisa juga berupa apa? Materi. Materi apa? Macam-macam. Sahabat yang memberi kepada Rasulullah SAW kurma sebutir, 2 butir, beliau terima. Dan beliau bangga dengan itu. Ya. Apa aja? Nasi bungkus, kayak kue, uang, apa saja. Dan ini semua adalah apa? Sedekah. Bahkan ucapan pun bisa dikatakan sedekah. Tutur kata yang baik. Ya, itu sedekah. Jadi raf'ul bala, terhindar dari bala keburukan. Inilah sedekah luar biasa. Orang yang sedekah pasti orang yang
peduli dengan yang lain dan tidak akan melihat dengan kacamata keburukan. Orang pelit yang dilihat kacamata buruknya aja. Oke. Duitnya kurang, padahal kurangnya cuma 1 juta, 2 juta. Yang sisanya masih banyak, yang dilihat apanya? Hah? Kurangnya kan? Padahal duitnya masih banyak, tapi yang dilihat kurangnya. Sakit kan? Tapi orang sedekah itu nggak akan dilihat. Masih ada duit saya jangkauan, tak bantu kamu. Yang dilihat malah yang ada, bukan yang kurang. Dia tidak akan mengingkari kebaikan. Ya, makanya inilah mulianya orang seperti ini. Silakan, Mas. Ya, hari ini memang banyak orang mengeluarkan uang. Saya tidak mengatakan sedekah, Mas. Mengeluarkan uang. Untuk apa? Hah? Ya, ada udang lobster di balik peyek. Ya kegedean udang ya. Artinya udah kelihatan lah, ini mau ngapain gitu loh. Apakah itu dikatakan sedekah? Tidak lah. Ini bukan sedekah, Mas. Kalau dia mau sedekah, ya jangan prasangka buruk lah. Mungkin ada orang mengatakan demikian. Loh, kalau memang dia sedekah, kenapa kok munculnya ramenya hari-hari gini doang? Kemarin-kemarin kemana, Bung? Mengeluarkan uang miliaran, bahkan triliun. Kemarin kemana? Kemarin ngeruk duitnya orang. Sekarang mancing dengan udang untuk mendapatkan tuna. Kan gitu kan? Karena nggak mungkin tuna itu Anda pancing dengan cacing, Mas. Atau umpan yang lain tidak bisa. Umpannya udang untuk mendapatkan tuna. Terus ini disebut sedekah. Jadi kalau ada orang bilang terimalah uangnya, justru ini pembelajaran yang negatif kalau menurut saya. Ya. Mungkin itu si fulan butuh, ya di sisi sini ada butuh, masyarakat butuh, di sisi lain keburukan. Kaidah dalam fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar diri dari keburukan lebih diutamakan daripada manfaat. Ya, memang manfaat bagi yang nerima, tapi ini keburukan. Dan menghindar diri dari keburukan lebih diutamakan dari manfaat yang diterima. Terus bagaimana? Jangan diterima. Biar tidak jadi pembelajaran buruk. Biar nggak rusak sistem dan tatanan masyarakat. Ini juga bisa makna riswa, suap. Kalau itu masuk ke dalam ranah suap, yang ngasih sama yang nerima kena ancaman neraka. Terus gimana? Tolak. Sayang Ustaz, banyak duitnya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti kamu. Anda menolak keburukan karena Allah, karena ini dosa, Allah ganti. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sedekah atau sedekah yang bukan wajib, apakah ada akadnya atau bukan? Hukumnya saja di dalam. Yang wajib juga nggak ada akad Pak. Mang ada zakat harus pakai akad. Ngarang aja itu yang di masjid-masjid itu Pak. Mau zakat yuk akad dulu. Ijab kabul, mau kawin. Nggak ada Pak zakat ijab kabul Pak. Ya cukup dalam hati Anda ini zakat atau ini sedekah. Anda yang tahu. Yang nerima nggak ada urusan. Yang penting hasal fulus Pak. Al fulus halus Pak. Ini uang zakat, ini uang sedekah, itu urusan Anda.
Bahkan sebagian ulama membolehkan ini riba, bunga bank yang Anda mau bersihkan rekening Anda dari itu, yang nerima nggak ada urusan. Anda ngeluarin duit zakat, sedekah, bunga bank. Bagi yang nerima nggak ada urusan. Ada sangat baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.